Ya, Pak Mario Teguh. Yes, Mbak Rati. Kalau kita coba simak apa-apa yang sudah Anda sampaikan di awal perbincangan kita pagi ini, saya tergelitik itu untuk menanyakan sesuatu ini, Pak Mario. Apa itu? Orang beruntung pada intinya memang lebih terbuka ya terhadap peluang, mereka jadi lebih peka seperti Anda katakan tadi terhadap adanya peluang dan pandai menciptakan peluang dan juga bertindak ketika peluang datang. Nah, bagaimana sebetulnya hal ini dimungkinkan, Pak Mario? Mungkin kesadarannya, Mbak, pengertiannya mengenai logika dari kesempatan. Okay. Banyak orang sekarang ini yang sedang mendengarkan program ini pun sedang menunggu kesempatan besar. Tolong angkat tangan, ini dimanapun kita berada, sedang di mobil, di jalan, di kantor. Tolong angkat tangan kecil aja sedikit, siapa yang sedang menunggu kesempatan besar. Mbak Rati angkat tangan. Iya. Saya juga Mbak Rati. Oke. Nah, tetapi kita harus mengenal perilakunya kesempatan besar. Kesempatannya besar itu begini, Mbak. Dia pun takut sama kita, Mbak Rati. Okay. Jadi dia kalau datang itu, dia itu menjulurkan kaki dulu, Mbak Rati. Seperti kalau kita mau berenang, airnya dingin atau enggak, kan kita tes gitu dulu ya. Nah, kesempatan itu memajukan kakinya dulu, jarinya dikenal-kenalkan ke kita. Ini orang rajin enggak, ini orang jujur enggak, gitu ya. Ini orang tulus enggak. Nah, ujungnya kaki kesempatan besar itu kesempatan kecil, Mbak Rati. Kita itu sering menunggu kesempatan besar sambil mengabaikan kesempatan kecil. Padahal kesempatan kecil itu ujung kakinya kesempatan besar yang sedang menguji kita. Jangan sepelekan kesempatan kecil, ambil segera. Mengambil beberapa kesempatan kecil itu menjadikan kesempatan itu tahu-tahu datang besar. Terus orang lain bilang apa? Beruntung dia. Bukan. Dia bukan beruntung. Dia ikhlas. Yang kecil datang diterimanya dulu, dibuat yang kecil itu menjadi keuntungan yang besar. Bukan orang beruntung, dia orang yang pandai beruntung. Begitu, Mbak Rati. Sabar, Pak Mario Teguh. Oke, kita langsung beralih ke Pak Anton ya, Pak Mario. Selamat pagi, Pak Mario. Selamat pagi, Pak Anton. Salam super. Nah, apakah sebagai pemimpin ini adalah faktor keberuntungan juga ya, Pak Mario? Pemimpin. Oh, keberuntungannya pemimpin itu adalah apabila dia dipercaya. Banyak pejabat tidak dipercaya. Banyak orang diangkat ke jabatannya karena tadinya dipercaya, setelah menjabat tidak membuktikan kualitasnya pantas untuk tetap menerima kepercayaan. Nah, jadi hadiah pertama paling indah bagi seorang pemimpin itu dipercaya. Nah, saya menganggap orang yang dipercaya itu beruntung. Itu, Mbak Rati. Jadi kalau saya mau beruntung, saya harus bisa dipercaya. Nah, kalau kita mau dipercaya, pastikan kita menepati yang kita upayakan bagi orang lain. Kita mengupayakan kebaikan, maka tetaplah tidak ada, kalau katanya si Frank Sinatra, no rain no shine. Tidak ada hujan atau matahari terang yang bisa menghalangi saya dari mengupayakan kebaikan bagi orang lain. Nah, para pemimpin yang mengatakan itu no rain no shine, peace or war, damai atau perang, upaya saya tetap mengutamakan kebaikan mereka yang saya pimpin. Orang ini dipercaya, Pak Anton, dan dengannya dia menjadi beruntung. Begitu, Mbak Rati. Oke, kali ini kita beralih ke Bapak Idris. Salam super. Salam super, Pak Idris. Nah, Pak Mario, Pak Idris ini ingin berbagi pengalamannya hingga selalu mendapatkan keberuntungan yang diinginkan. Super. Berawal, Pak Idris ini mulanya memang sikapnya selalu saja tegang, sehingga ini tertutup terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Dan pada akhirnya
Di sini disebutkan saya sudah mulai terbuka terhadap interaksi dengan orang-orang yang baru saya kenal dan secara tidak langsung ternyata ini menciptakan jaringan-jaringan sosial baru. Dan ini yang saya sebutkan tadi sebagai keberuntungan yang selalu datang menghampiri saya. Itu Pak Mario. Sekali. Berarti saya punya sahabat ada 1.795 orang sekarang super members di milis kita. Super. Itu saya melihat potensi yang besar sekali bagi siapapun yang dikenal oleh mereka. Saya sendiri sebagai seorang konsultan dan juga pebisnis merasa sangat terbantu karena memiliki sahabat sekian banyak, Mbak Rati. Nah, ada pemimpin memimpin jutaan orang tapi tidak punya sahabat. Ada orang bukan pemimpin, sahabatnya banyak. Pak Idris, orang-orang yang punya sahabat banyak itu lebih beruntung. Karena bahkan manusia-manusia mulia yang diturunkan Tuhan sebagai penyampai berita itu, Mbak Rati, para nabi dan rasul itu tetap membutuhkan sahabat tuh, Mbak Rati. Mengapa ada orang hanya karena mewarisi uang sedikit dari orang tua lalu sombong membeli teman-temannya? Teman itu dibeli, Mbak Rati, supaya suka sama dia, tetapi dia tidak akan pernah bisa membeli sahabat. Karena sahabat itu ada datang pada orang yang memantaskan diri bagi persahabatan. Begitu Pak Idris. Super Pak Mario Teguh. Kali ini kita langsung beralih ke Mbak Nina di Kemang. Selamat pagi, salam super. Selamat pagi, salam super Mbak Nina. Pak Mario, yang saya ingin tanyakan seberapa besar sebetulnya peranan atau pengaruh bisikan hati nurani untuk soal keberuntungan-keberuntungan kita ketimbang hasil otak-atik angka yang canggih. Oke, silakan Pak Mario. Mbak Nani, hati-hati, Mbak Nina ya. Iya. Mbak Nina, hati-hati dengan suara hati. Karena suara hati itu dekat sekali dengan suara kebenaran. Waktu orang masih sedikit, Mbak Rati, ini perumpamaan saja, Tuhan itu menitipkan ilmu dalam bentuk kitab-kitab. Itu orangnya tidak banyak. Begitu orang lebih banyak lagi, Tuhan buat nabi-nabi. Ada jumlahnya lebih banyak lagi. Lalu waktu orang lebih banyak lagi, diperlukan bantuan untuk menerjemahkan kitab-kitab besar beliau, dan itu disebut wali. Para wali ini banyak sekali. Nah, karena masih jumlahnya kurang, Mbak Rati, dilahirkan lagi orang-orang yang mengambil tugas sebagai penyampai berita. Karena orang itu masih kurang, ada mekanisme yang dipasang di setiap pribadi. Mbak Nina, mekanisme penyearah itu pada setiap pribadi dipasang di hatinya. Yang namanya kata hati. Itu sebabnya kalau kita miring sedikit, bunyi nurani itu, Mbak Rati, membuat kita tidak damai, toh? Kita mencuri sedikit, tidak damai. Kita tidak jujur sedikit, tidak damai. Itu sebabnya kita itu menjadi orang yang mudah kembali ke jalan yang lurus kalau kita peka terhadap bel yang ada di hati, yang namanya nurani itu, Mbak Nina. Jadi percayalah, dengarkan nurani Anda karena dia tidak mungkin menuntun kepada yang tidak baik. Begitu. Baik. Oke, kita langsung beralih ke SMS berikutnya dari 0816365553 sekian. Selamat pagi Pak Mario, salam super. Selamat pagi, salam super. Pak Mario, bagaimana ya sikap atau apa yang harus kita lakukan kalau uang kita ditipu orang dalam jumlah yang sangat besar dan orangnya sudah kabur? Jadi saya ini stres besar sekarang ini dan kepala jadi sering mumet atau pusing ya, karena harus mulai dari nol lagi, sementara gaji di tempat kerjaan sekarang pas-pasan ini Pak Mario. Ini dari wah, ini tidak ada namanya nih, sayang nih Pak Mario.
Jadi karena nggak ada namanya, saya gampang untuk bicara agak langsung, Mbak Rati. Oke. Kata-kata Anda sangat besar ketipu tadi ternyata kecil. Itu kan hanya sangat besar karena pendapat Anda sekarang. Ada orang yang ditipu lebih besar lagi dari Anda. Enak sekali Mbak bicara ke orang yang tidak memberikan nama, karena saya tidak harus berhati-hati. Jadi pendapat sangat besar tadi itu tidak besar. Karena Anda pun mampu menyebutkan gaji Anda pas-pasan. Jadi tertipu sangat besar itu keadaan sementara, Pak. Itu hanya karena Bapak masih terbiasa dengan jumlah uang yang tidak begitu besar. Kalau nanti Bapak telah terbiasa dengan jumlah uang yang lebih besar, Bapak akan melihat ini semua yang terjadi hari ini dengan senyum. Kok aku bisa ya marah hanya untuk jumlah uang seperti itu? Sudah kelihatan Pak, saya tadi bicara agak tegas, sekarang ramah lagi. Bahwa ternyata saya, nanti Bapak akan katakan ke diri Anda sendiri, nanti setelah Anda mulai membangun kebiasaan bergaul dengan uang yang lebih banyak, Bapak akan mengatakan begini, uang itu datang dari Tuhan dengan cara-cara yang macam-macam, dan uang itu juga kalau diambil dari saya, diambil oleh Tuhan dengan cara yang macam-macam. Tetapi pasti cara itu membuat saya lebih bijak. Dengan ditipu, dengan diakali, dengan dibuat hilaf. Tetapi saya akan membiasa dengan ini karena saya akan tumbuh dalam pergaulan-pergaulan yang lebih besar. Bagaimana kalau Anda begitu menyikapinya, Mr. No Name? Kali ini kita beralih langsung ke Pak Rizal. Salam super Pak Mario. Salam super Pak Rizal. Bukankah keberuntungan yang hakiki itu adalah bila seseorang itu selamat dari neraka akhirat nanti? Karena dunia ini kan hanya sementara. Akhirat itu yang kekal abadi, Pak Mario. Pak Rizal, kalau betul Bapak dengarkan ini ya, kalau betul ajaran orang-orang lama bahwa hidup ini sementara, kenapa bisa menderita 70 tahun? Jangan pernah menyepelekan hidup hanya karena sementara. Itu pendapat menyepelekan 70 tahun, Pak. Tidak boleh orang melihat hidup yang panjang ini sebagai sesuatu yang boleh disepelekan. Kualitas surga itu ditentukan dari kualitas kehidupan kita di sini. Lebih mulia orang yang memuliakan kehidupan di dunia, kemudian tanpa sadar karena dia tidak minta Mbak Rati, hanya karena dia berbakti kepada Tuhan, dia memuliakan kehidupan ini, tanpa minta pun dia punya istana di surga. Daripada orang yang tiap hari menangis, ingin mati, ingin dekat dengan Tuhan karena hidup ini hanya sementara, tetapi menelantarkan wanita yang dinikahinya itu, membuat anak-anaknya jadi anak orang miskin yang terbelakang. Come on Pak Rizal, hidup ini lebih panjang dari sementara. Kalau orang bilang hidup ini hanya mampir untuk minum, kenapa minumnya lama sekali? Dan kenapa minum tidak mendamaikan Anda? Pak Rizal harus baca tulisan saya minggu lalu di Milis. Tolong minta ke teman-teman di Milis, tolong minta tulisan Pak Mario yang mengapakah sulit bagimu untuk merasa damai. Bapak baca itu dan Bapak mengerti maksud saya. Hidup ini harus sangat berkualitas kalau kita mau menuntut hak kita bagi sebuah rumah yang indah di surga. Begitu Pak Rizal. Oke, kita langsung beralih ke Pak Miskam. Salam super. Salam super Pak Miskam. Apa sebetulnya menjadi tolak ukur keberuntungan ini Pak Mario? Tolak ukur keberuntungan. Begini Pak Miskam. Reward Bapak, hadiah Bapak. Keberuntungan itu selalu dilihat dari hadiahnya. Jadi ada orang tahu-tahu lahir di keluarga yang kaya, Mbak Rati. Teman-temannya bilang, wah beruntung dia ya. Hanya dilihat rewardnya.
Tetapi tidak dilihat responsibility-nya, tidak dilihat tanggung jawabnya. Orang yang dilahirkan di keluarga yang kaya itu kelihatannya dihadiahi baik, tetapi tanggung jawabnya Mbak Rati, dia harus tetap jadi orang kaya kan Mbak Rati? Karena dia anak orang kaya. Dia sudah terbiasa dengan cara-cara dan kualitas kehidupan orang kaya. Dia akan menderita sekali kalau dia sampai turun kelas. Itu oleh orang-orang yang tidak dilahirkan di keluarga kaya tidak kelihatan. Tetapi semua anak orang kaya stres. Anak orang kaya yang dididik dengan baik, stres. Dia bilang, apakah aku bisa tetap jadi ayah yang kaya? Karena tidak semua anak kaya jadi ayah atau ibu yang kaya. Nah, anak orang miskin melihatnya tidak beruntung karena rewardnya, Mbak. Dilihatnya minimum. Tetapi dia tidak melihat opportunity-nya, kesempatannya. Karena yang kurang selalu mempunyai kesempatan untuk menjadi lebih. Begitu, Mbak. Sebar Pak Mario Teguh.